Keturunan Islam, salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam yang sempurna, tidak ada celah kekurangan dalam. Yang tadinya manusia tidak mengenal Allah dan tidak tunduk menyembah kepadanya. Ketika Islam tersebar dan disampaikan, kembali manusia mengenal Allah dan menyembah kepadanya. Yang tadinya manusia jauh daripada moral, ketika Islam tersebar dan disampaikan, muncullah peradaban manusia meliputi menjunjung tinggi etika dan moral. Dan Islam dalam akhlakul karimah, dan itu merupakan salah satu misi Rasulullah SAW diutus. Jauh tegaskan dalam satu riwayat, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Dan juga kita merasakan keimanan Islam kita tak lepas dari jasa guru. Kita berharap keimanan keislaman kita selalu melekat pada diri kita sampai Allah Subhanahu wa taala menyeruh kita kembali sebagaimana tadi firman-Nya dalam surat Al-Imran, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Sekali-kali janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya pada jamaah sekalian, kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertakwa kita akan menilai sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa maka dia akan menjadi manusia yang mulia. Dan siapa yang enggan maka dia akan menjadi manusia terhina, terutama terhina di akhirat nanti. Para jemaah sekalian yang berkat Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kembali. Tetapi banyak nilai-nilai ketakwaan yang perlu kita teruskan, bahkan perlu kita tingkatkan. Jadi antara yang perlu kita tingkatkan adalah dua nilai yang berkaitan dengan hablum minallah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga hablum minan nas, hubungannya dengan manusia. Para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hablum minallah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah berkaitan dengan ibadah. Itu adalah sikap ihsan, nilai ketakwaan yang wajib kita punya. Mungkin ini yang banyak kurang ataupun tidak ditingkatkan bagi orang berpuasa atau orang beriman. Ihsan, ya, selalu berusaha kita melakukan kebaikan. Kebaikan bukan hanya ingin dinilai manusia, tapi bagaimana kebaikan itu adalah kebaikan yang Allah nilai. Dan ihsan sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan adalah ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan, kamu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihatnya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dia seorang mukmin yang muhsin. Dia akan selalu berusaha melakukan kebaikan. Ihsan, ya, ihsan ini satu tingkat di atas itqan, profesionalisme. Seorang mukmin yang muhsin ketika dia melakukan amal apapun, ya, maka orientasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Orientasi utama. Bagaimana segala amal yang dilakukannya harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang bukan hanya mahdhah ala tasbih. Tapi ketika dia menuntut ilmu, maka menuntut ilmu itu harus menjadi ibadah. Mencari nafkah, bagaimana nafkahnya itu mencari nafkahnya menjadi satu ibadah. Bahkan ketika dia amanahkan mengurus amanah rakyat misalkan, harus beribadah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ihsan. Dan ketika seorang ingin diikuti ataupun memiliki sikap ihsan ini, maka akan banyak melahirkan sikap takwa yang baik. Di antaranya adalah muraqabah, selalu berusaha atau selalu merasa dirinya dipantau ataupun dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena orang beriman akan selalu takut, bukan karena manusia secanggih apapun otaknya ataupun sistem yang dibuatnya pasti akan punya kekurangan, ataupun alat yang dipakainya pasti ada celah kekurangan. CCTV yang semua tahu kita semua, tetapi ketika ponsel sedikit kita akan bisa berfungsi. Sistem keuangan sekian dibuatnya serumit mungkin, sejelas mungkin, tetap saja koruptornya ada. Kita juga orang muhsin selalu berbuat ihsan, yang selalu memantau diri bahwasanya pandangan Allah itu khabir,
bukan hanya sekedar tahu, tapi juga sami'un alimun basirun muhitun raqibun, selalu mengetahui, melihat dan mencatat. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tidak akan ada luput dari mata Allah Subhanahu wa taala catatan yang besar ataupun yang kecil, pasti Allah akan catat. Dia pasti akan memperlihatkan kembali rekaman tersebut kepada hamba. Tidak selalu dia akan selalu berusaha. Ketika melakukan apapun backgroundnya, apapun amal perbuatannya, maka yang wajib adalah dia berusaha bernilai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak takwa, yang ihsan yang berusaha kita tingkatkan agar Allah Subhanahu wa taala berkahi orang-orang beriman yang melakukan ihsan tersebut. Para diri sedang iman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai takwa yang berusaha kita tingkatkan adalah yang berkaitan dengan haqqun minan nas. Bagaimana kita bisa berusaha mewujudkan al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam yang sejati, bukan hanya jargon, bukan hanya diucapkan kelompoknya saja, tapi bagaimana ukhuwah Islamiyah ini benar-benar menjadi suatu wasilah seorang hamba dengan keluarganya, dengan teman-temannya bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia maka dia berusaha menyambung silaturahim. Aku berusaha, terutama orang yang berhubungan dengan rahim, anu, maka wajib kita menyambung. Dan orang-orang yang memang seakidah seiman, yang harus sunnah jamaah, maka wajib menyambung. Dan tidak ada perbedaan. Berusaha selalu bagaimana memberikan saksi menjadi orang yang terbaik, menjadikan saksi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia orang baik, orang saleh. Pada zaman sekali juga Allah Subhanahu wa taala puasa menyatakan nilai di antara nilai tertinggi dari nilai ketakwaan dalam puasa. Dan surah Zuhruf kita pernah sering baca. Al-akhillah yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Al-akhillah, teman-teman karib, pada waktu andai tolan pada waktu itu pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jangan terlalu hari dengan kita lihat sekarang. Dia tadinya teman sekumpulan tiba-tiba menjadi musuh. Itu masih dijumpai. Bahkan bukan hanya teman karib, keluarga kandung, bahkan beberapa hari ini kita mendengar sampai ada yang menzalimi orang tua. Kalau kita itu terjadi hidupnya, bukan hanya di akhirat, tapi itu tidak akan berlaku illa muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Kalau orang bertakwa usaha dia akan selalu menjaga usaha terakhir, menjaga semuanya. Dia tidak hanya ingin selamat di dunia, tetapi ingin berkumpul juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat jam sekali. Tidak ada ukhuwah Islamiyah itu mengangkat satu orang hati, satu golongan serta mengtiga golongan. Tidak ada. Tapi bagaimana seorang muslim, seorang mukmin yang punya sifat ataupun ukhuwah Islamiyah ini, dia akan selalu merasakan kesulitan saudaranya sama seperti saudara. Paling sekali Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan nilai ketakwaan yang tinggi. Berusaha kita adalah ukhuwah Islamiyah ini tercipta dengan baik di antara orang itu. Inilah pada jam sekalian nilai ketakwaan kita berusaha tingkat dari sikap ihsan. Kita berusaha selalu apapun background ataupun apapun yang kita lakukan, amal apapun harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bagaimana kita berusaha ukhuwah Islamiyah itu terwujud dengan sejatinya dan kita bisa saling berukhuwah Islamiyah di dunia yang akan menyebabkan kita berukhuwah Islamiyah masukkan surga Allah Subhanahu wa taala dan kumpul surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah sekalian, dua nilai ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk kita mewujudkan dua nilai ketakwaan ini yang cukup tinggi, ihsan dan juga ukhuwah Islamiyah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.